Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salmiatul Maufiroh dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menceritakan salah satu sultan yang ada di kerajaan Turki Utsmani, di mana kerajaan ini merupakan salah satu dari 3 kerajaan yang ada di Islam. Sultan Sulaiman I lahir pada tanggal 4 November 1494 di Trabzon, Turki. Ayahnya bernama Sultan Selim I dan ibunya bernama Valida Sultan Aisyah Hafsah Sultan atau Hafsah Hatun Sultan. Ayahnya sangat peduli akan masa depannya, sehingga tidak heran jika dari beliau masih kanak-kanak sudah mendapatkan didikan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu seni perang serta ilmu seni perdamaian. Bahkan beliau sejak dini memiliki minat yang cukup besar terhadap bidang sastra. Beliau mempelajari ilmu pengetahuan dari berbagai guru dan ulama. Jadi sudah tidak heran jika sejak beliau masih kecil sudah dekat dengan para ulama. Saat usianya masih 7 tahun, beliau dikirim oleh ayahnya ke sekolah Istana Topkapi yang berada di Turki. Di sana beliau mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, dari mulai ilmu sejarah, ilmu sastra, bahkan ilmu kemiliteran beliau pelajari. Sejak usianya masih muda, beliau juga dikenal sebagai pemuda yang fokus akan satu tujuan serta pembawaannya yang tenang. Di setiap ada masalah, beliau selalu mengambil keputusan dalam keadaan tenang. Hal yang bisa dijadikan contoh bagi kehidupan kita, yaitu beliau tidak pernah memilih dan tidak pernah memandang status dengan siapapun dia berteman. Meskipun beliau berasal dari golongan bangsawan, beliau tetap dekat terhadap masyarakat. Ini terbukti saat beliau mempunyai sahabat dari golongan Buddha yang bernama Ibrahim Pasha. Saat usia 17 tahun, beliau sudah menjabat menjadi gubernur di provinsi Kaffa Theodosia. Dan di saat usia 26 tahun, beliau diangkat menjadi Sultan Turki Utsmani menggantikan ayahnya yang meninggal. Masa pemerintahannya cukup lama, yaitu sekitar 46 tahun. Dan pada masa beliau juga dikenal sebagai masa kebesaran dinasti Utsmaniyah, seperti di bidang militer. Dan beliau juga mendapat gelar Al-Kanuni yang artinya pemberi hukum. Alasan mengapa beliau mendapatkan gelar ini yaitu merujuk pada upaya-upaya yang beliau lakukan dalam mereformasi sistem hukum di dinasti Utsmaniyah. Dan beliau juga mengeluarkan serangkaian undang-undang yang dikenal dengan Kanuniname atau Hukum Sulaiman. Hal ini terjadi karena keinginannya beliau agar semua rakyat mendapat keadilan.
Beliau wafat pada tanggal 6 September 1566. Tetapi meskipun kematiannya terjadi ketika dinasti Utsmaniyah ini mengalami kekalahan militer, beliau tetap diingat sebagai salah satu penguasa dinasti Utsmaniyah yang paling berpengaruh dalam sejarah. Salah satu aspek kemajuan dinasti Utsmaniyah yaitu di bagian bidang kemiliteran dan pemerintahan. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama merupakan orang-orang yang kuat sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Keberhasilan ekspansi tersebut juga dibarengi pula dengan terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam mengelola wilayah yang sangat luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani selalu bertindak tegas, terutama pada masa Sultan Sulaiman I. Sedangkan penyebab terjadinya kemunduran dinasti Utsmaniyah yaitu salah satunya kelemahan para penguasa, di mana setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang tidak setegas dengan sultan-sultan sebelumnya. Sehingga pada saat itu menimbulkan kekacauan di kerajaan yang tidak bisa diatasi secara sempurna. Akibatnya terjadi kemunduran pada dinasti ini. Galan dinasti Utsmaniyah lumayan banyak. Salah satunya adalah jembatan Mehmet Pasha Sokolovich yang dikenal sebagai jembatan Visegrad. Jembatan ini dibangun pada Sultan Mehmet IV atas perintah seorang negarawan dan panglima perang Utsmaniyah yang memiliki pengaruh selama masa pemerintahannya pada abad ke-16, yaitu antara tahun 1571 sampai 1577 di atas Sungai Drina, ibu kota Visegrad, Bosnia. Arsitektur jembatan ini adalah Mimar Sinan yang merupakan salah satu arsitek dinasti Utsmaniyah pada saat itu. Alasan jembatan ini dibangun yang paling utama adalah untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pergerakan pasukan Utsmaniyah di wilayah tersebut, terutama selama masa kampanye militer pada saat itu. Selain dari aspek militer, dengan adanya jembatan ini juga membantu meningkatkan perdagangan dan hubungan antar wilayah dinasti Utsmaniyah pada saat itu. Dan pada tahun 2008, jembatan ini masuk ke dalam daftar salah satu warisan dunia UNESCO. Jembatan ini memiliki 11 lengkungan dengan lebar antara 11 dan 15 meter.